Alright students, back with me your English teacher in my YouTube channel Gurumu Miss Ray. Hari ini kita akan bahas tentang kisi-kisi ulangan bahasa Inggris kelas 10. Jadi video ini dibuat untuk memberikan kalian tips dan trik mengerjakan ulangan serta memberikan latihan soal dalam mengerjakan ulangan bahasa Inggris tahun 2021-2022 khususnya untuk siswa-siswi SMA 1 Sebeluang. Dan secara umum, semoga video ini bisa digunakan oleh semua siswa-siswi SMA kelas 10 sebagai bahan belajar ketika mereka ingin menghadapi ulangan bahasa Inggris semester genap. Oke, mari kita lihat kisi-kisi. Yang pertama, kisi-kisi ulangan bahasa Inggris yang sudah kita pelajari di semester 2 yaitu yang pertama announcement. Apa itu announcement? Yaitu pengumuman. Kemudian beberapa tenses yang sudah kita pelajari yaitu simple past tense, present perfect tense, kemudian recount text, kemudian ada narrative text, ada congratulation, dan yang terakhir ada preposition of time, in, on, at. Jadi ada 7 materi ini yang akan ada di ulangan kalian. Kemudian ya masing-masing dari materi ini akan ada pembahasan soalnya. Jadi simak videonya baik-baik, kalau perlu dicatat. Oke. Kita lihat dari yang pertama, announcement. Saya rasa kita sudah mempelajari announcement di kelas ya. Kemudian di buku catatan kalian juga udah ada announcement. Jadi dipelajari lagi di rumah dan simak videonya ini sampai selesai. Jadi ini contoh soal announcement, oke? Itu nanti akan diberikan satu teks announcement. Biasanya ini struktur dari announcement, ada tulisan announcement di tengahnya, pengumuman. Kemudian ada teksnya, bisa satu paragraf atau bisa lebih dari satu paragraf biasanya. Jika kalian menemukan soal seperti ini, baca langsung soalnya supaya nanti ketika kamu baca announcement-nya langsung cari informasi yang diperlukan. Contoh, the announcement is about. Jadi apa artinya pengumuman ini, tentang apa? Kita baca dulu announcement-nya. Biasanya kalau soal seperti ini jawabannya ada di kalimat pertama karena ide pokok biasanya ada di kalimat yang pertama. Dari sini sampai titik, oke? Sampai sini berarti dari sini sampai sini. Because of the high demand of electrical power due to extremely cold weather, the city is facing a serious power shortage. Oke, di sini. Key point-nya apa? The city is facing a serious power shortage. Oke. Pilihan jawabannya apa? Dilihat mana yang paling mirip dengan yang kalimat ini. Di sini kan ada the city is facing serious power shortage. Yang A, serious power shortage in the city, high demand for electrical power. Yang C, the extremely cold weather in the city. Yang D, the need to turn off unnecessary appliances. Yang E, the demand of postpone energy consuming tasks. Di mana yang paling mirip di sini? Ya, jawabannya udah jelas ya. Ini ada the city is facing serious power shortage. Ini serious power shortage in city. Jadi jelas jawabannya adalah yang A. Oke. Soal selanjutnya. Masih teks yang sama. Jadi langsung lagi. Masih soal yang sama. Jadi langsung aja kita baca soalnya. Langsung ke soal. Nomor 2. The announcement is addressed to. Pengumuman itu ditujukan untuk siapa? Kita nanya, ini sama kayak pertanyaan tentang who ya, siapa. Langsung kita cari di mana informasi tentang siapa di sini, untuk siapa nih. Jadi kan udah nih sampai titik. We are asking residents. Ada residents ini. To help us avoid this situation. Resident itu penduduk ya. Para penduduk, kalau resident of the city itu penduduk di kota itu. Jadi ditujukan untuk para penduduk. Jadi kita tinggal cari yang mana nih ada resident sini. The resident of the city, the companies, the rich people, the official, the employee. Jawabannya jelas ya, the resident of the city. Oke, jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. Oke, ini announcement lagi, contoh satu lagi announcement, tapi ini lebih
pendek announcement-nya. Kita langsung baca soalnya. When do the member have meeting? Oke, kapan member itu mengadakan pertemuan? Member itu anggota mengadakan pertemuan. Jadi kita baca, karena ini sedikit kita baca sampai habis ya. English Conversation Club or LCC is opening registration for new members. Join us and improve your English. Every Thursday from 16 to 17 at School Hall. For registration, please contact Kire and Arif. Jadi Kire di kelas 11A dan Arif di 11B. Oke. Lalu pertanyaannya when, kapan? Berarti nanya waktu. Di sini ada beberapa waktu kan? Thursday ada jam 4 sampai jam 5. Ini waktu semuanya kan? Tapi di sini ada pilihan in the morning, on Thursday afternoon, on Thursday morning, in the afternoon, or in the evening. In the morning udah salah ya. Jamnya ini jam 4 sampai jam 5 sore. Morning salah. Thursday afternoon, Kamis sore. Thursday ada jam 4 sampai jam 5 sore enggak? Ya, berarti bisa jadi jawabannya. Kita baca lagi. Thursday morning, morning enggak mungkin. Afternoon at 3 o'clock. Sore jam 3. Jam 3 enggak nih? Bukan, jam 4 dia. Berarti salah. Evening, di malam hari. Berarti salah. Berarti jawabannya adalah jawabannya yang B. Oke, jelas ya? Ini juga udah Thursday, kemudian jam 4, jam 5. Jadi Thursday afternoon. Next. Masih teks yang sama. Soalnya where do they have the meeting? Where? Di mana? Mereka mengadakan pertemuan. Di mana nih? Mana yang ada where-nya? Tempat kan? Nah, di sini ada school hall. School hall itu aula sekolah. Jadi di mana nih? Jelas ya? Cari ada school hall. Is meeting room, classroom, school hall. Ini school hall. Cafeteria salah, committee office. Jadi jelas ya? School hall, school hall. Nah, kita pilih jadi jawabannya adalah C. Good. Next. Masih? Berarti soalnya ada 3 di teks ini. Walaupun teksnya agak pendek, soalnya ada 3 ya. How long does the meeting last? How long? Berapa lama? Does the meeting last? Berapa lama pertemuan tersebut? Oke. Berapa lama? Masih tentang waktu ya. 16 sampai 17. Jadi jam 4 sampai jam 5. Berarti berapa jam? 1.5 hour, 1 jam setengah. 1 hour, 1 jam. Jadi ini bisa jadi jawabannya 1.25 hours, 1 jam 15 menit. 2 hours, 3 hours. Jadi jelas ya, 1 hour. Jadi jawabannya adalah B. Oke, itu tentang pengumuman. Jadi selanjutnya kita akan bahas tentang simple past tense. Baiklah, mari kita lihat contoh soal dan materi tentang simple past tense. Oke, sebelum kita melihat contoh soal, mari kita ingat kembali apa itu simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau atau masa lalu. Jadi intinya simple past tense untuk menyatakan kegiatan yang sudah terjadi. Biasanya keterangan waktu yang sering dipakai adalah yesterday, last night, last year, last week, 2 years ago, and etc. Pokoknya udah terjadi, bisa last year, last night, last month, and so on. Kemudian rumusnya, kalau yang positif itu gunakan subject plus verb 2 plus object. Kemudian negatif, subject plus did not plus verb 1 plus object. Kalau tanya, did plus subject plus verb 1 plus object. Jadi sebenarnya udah ada video sebelumnya tentang past tense, kalian bisa lihat di sini. Oke, saya sudah sertakan, silakan tonton kembali kalau kalian ingin lebih memahami tentang past tense. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Oke, di sini ada soal we bla 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 to Smithau yesterday. Ingat ya, keterangan waktunya yesterday. Berarti ini pasti past tense. Ingat, kalau past tense pasti membutuhkan kata kerja bentuk kedua atau verb 2-nya. Di mana dari pilihan ini verb kedua? Go, going, went, gone, atau goes. Jadi verb keduanya yaitu
Jadi jawabannya itu when. Kenapa? Karena when itu verb kedua dari go. Ini rumusnya ya, subject plus verb kedua. Jadi ini harus verb kedua. Oke, next. Blah blah blah, you come to school last week. Lihat, ini kalimat tanya ya. Jadi di sini kita membutuhkan kata bantu tanya untuk past tense. Jadi pilihannya has, have, do, are, atau did. Jadi jawabannya apa? Oke, jawabannya did. Kenapa? Lihat, kalau kalimat tanya, kata bantu depan itu did kalau past tense. Nggak boleh yang lain, nggak boleh has, nggak boleh have, nggak boleh do, nggak boleh are. Oke, ini untuk tenses lainnya, bukan untuk past tense. Jadi yang cocok untuk past tense, did. Oke, jadi jawabannya E. Next. Anna bla 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 cook instant noodle last night. Jadi ini pilihannya negatif semua ya. Jadi untuk kalimat negatif past tense itu kata bantunya apa? Do not, does not, is not, did not, atau has not. Jadi apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Kenapa? Lihat kalau negatif. Negatif itu kata bantunya did not. Oke. Jadi Anna did not cook instant noodle last night. Ini juga past tense. Lihat ada last night-nya. Tidak boleh do not, does not, is not, has not. Karena ini untuk tenses yang lain, bukan untuk past tense. Yang cocok untuk past tense did not. Oke. Next. Oke, itu tadi tentang simple past tense. Mari kita lihat kisi-kisi selanjutnya, yaitu present perfect tense. Sebelum kita membahas soalnya, mari kita lihat materinya dulu. Kita ingat kembali apa itu present perfect tense. Jadi, present perfect tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di masa lampau, tapi tidak spesifik waktunya kapan. Fokusnya pada sudah pernah atau belum. Perfect tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah dimulai di masa lampau, sampai sekarang masih terjadi atau masih terasa efeknya. Jadi, kuncinya apa? Fokusnya sudah pernah atau belum, kemudian fokus waktunya nggak jelas nih, nggak jelas kapannya. Jadi waktunya nggak seperti past tense, kemarin, minggu lalu, pokoknya udah pernah aja gitu. Kita lihat pola kalimatnya. Kalau untuk positif, subject plus has or have plus verb 3 plus object. Kemudian kalau negatif, subject plus has or have plus not plus verb 3 plus object. Question has, have plus subject plus verb 3 plus object. Verb 3 itu verb ketiga ya, verb past participle-nya. Oke. Sebenarnya present perfect tense juga sudah saya buat, jadi kalian bisa simak di sini untuk penjelasan lengkapnya. Jadi kalau kita bahas ini terlalu dalam, jadi akan butuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalian bisa lihat ke sini. Di sini ada video tentang present perfect tense. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Jadi soalnya, she bla 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 pizza in Italy. Jadi ada pilihan jawabannya have eat, have eaten, ate, has eaten, atau has eat. Jadi rumusnya tadi itu subject plus has or have plus verb 3. Oke, jadi jawabannya apa? Oke, jadi jawabannya adalah has eaten. Kenapa has eaten? Lihat rumus positifnya, subject plus has or have plus verb 3. Di sini kan ada has atau have, jadi pilih salah satunya. Ingat ya, kalau she, he, it, dia selalu pakai has. Kalau dia I, you, they, we, dia pakai have. Oke, dilihat kembali video tentang present perfect tense-nya. Jadi ingat subjeknya I, you, Dewi, dia pakai have. He, she, it, dia pakai has. Oke, lihat has verb ketiga. Di sini yang udah jelas itu has eaten. Eaten itu adalah verb ketiga dari eat. Ini have udah pasti salah kan? Karena she tidak boleh pakai have. Kemudian has eat ini salah. Kenapa? Eat itu verb ke-1 bukan verb ketiga. Kemudian ate ini verb kedua. Ini untuk yang past tense, bukan untuk present perfect tense. Jadi jawaban yang paling benar adalah D, has eaten. Oke. Next, we bla 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 watch the movie in cinema. Jadi ini kalimat pilihannya apa? Negatif semua kan? Berarti ini kalimat negatif. Kita lihat pilihannya
have not, has not, do not, is not, atau are not. Jadi sudah jelas ya, do not, is not, are not ini pasti salah. Jadi kita buang, tidak usah kita pikirkan lagi. Jadi pilihannya A atau B nih, have not atau has not. Karena dia subjeknya we, ingat kalau Ayu Dewi dia pakai have. Kalau he, she, it dia pakai has. Jadi pilihannya adalah, yang benarnya adalah A, have not. Lihat ya, Ayu Dewi itu selalu pakai have. He, she, it dia pakai has. Oke, sudah jelas ya. Next, bla bla bla, he finished his homework. Ada tanda tanya di sini, ada question mark. Jadi apa kata bantu yang pas untuk kalimat ini? Ini juga sama ya, ini masih kalimat present perfect tense, dia pakai verb ketiga nih. Oke, have, has, do, is, atau are. Ingat sama kayak tadi, kalau present perfect tense do, is, are ini udah pasti salah. Oke, kita buang, kita tidak usah pikirkan lagi. Pilihannya ada have atau has. Ingat subjeknya he. Ayu Dewi pakai have. He, she, it pakai has. Berarti jawabannya ada, ya jawabannya B, has. Kenapa? Ya karena subjeknya he. Dia tidak boleh pakai have kalau he. Yang boleh pakai have itu hanya Ayu Dewi. Oke, itu tadi tentang soal present perfect tense. Semoga kalian sudah paham. Mari kita lihat kisi-kisi selanjutnya. Kisi-kisi selanjutnya itu recount text. Lalu apa itu recount text? Recount text adalah teks yang berfungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Oke, itu ya. Biasanya recount text ini ada sequence-nya. Jadi ceritanya berurutan dari pertama kejadian sampai selesainya kejadian itu. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Ini ada teks ya, teks panjang. Kalau ada soal kayak gini, teks panjang, kita langsung baca soal, oke? What kind of text is it? Jadi teks ini jenis apa? Recount, analytical exposition, review text, descriptive, oratory exposition. Jadi kita lihat teksnya. Spending holiday in Ibiza. Jadi menghabiskan waktu liburan di Ibiza. Jadi ini liburan dia. Kita baca paragraf 1 dulu. Jadi ada tips ya untuk kalimat yang teks yang panjang-panjang ini. Cukup baca paragraf pertama yang sampai habis ya. Paragraf pertama baca sampai habis. Kemudian paragraf terakhir sampai habis. Paragraf selanjutnya itu baca sampai titik aja. Oke, kita lihat ya. Kita baca paragrafnya sampai habis. I went to Ibiza 3 years ago in the summer. I got there by plane from Valencia. The flight was short, only 30 minutes. I have never flown with a plane. It was great. Nah, jadi dia ke Ibiza pakai pesawat dari Valencia. Flightnya only 30 minutes. Penerbangannya 30 menit. I have never flown. Saya belum pernah terbang menggunakan pesawat sebelumnya. It was great. Itu sangat menyenangkan. Kita baca teks selanjutnya sampai titik aja. Jadi itu tipsnya ya, tips dan triknya. Jadi kalau panjang gini kita jangan baca semuanya dulu. I go to the Ibiza airport and took a taxi that carried me to the hotel. I went to the beach near hotel in the afternoon. One day I took a ship to Formentera. Spending holiday in Ibiza was wonderful. Oke, ini bisa kita simpulkan ya. Teksnya jenis apa? Pasti teksnya ini menceritakan pengalamannya. Kemudian di Ibiza dia tinggal di hotel katanya. Kemudian went to the beach, ke pantai. Kemudian one day I took ship to Formentera. Kemudian dia pakai kapal ke Formentera. Kemudian terakhirnya spending holiday in Ibiza was wonderful. Menghabiskan liburan di Ibiza sangat menyenangkan. Jadi teks ini menceritakan kembali kan. Jadi sudah jelas ini adalah teks recount. Jadi jawabannya adalah recount text. Jadi karena ini menceritakan pengalamannya kan,
Jadi kalau analytical hypothesis, review text, descriptive text itu tidak cocok dengan jenis teks yang ini. Jadi jawabannya adalah recount text. Oke, next. Langsung lagi ya, baca soalnya. How did the writer go to Ibiza? Bagaimana dia si penulis pergi ke Ibiza? By plane, by car, by bus, ship, motorcycle. Menggunakan pesawat, mobil, bis, kapal atau motor. Kita lihat di mana dia tadi ada bilang pergi ke Ibiza. I went to Ibiza 3 years ago. Saya ke Ibiza 3 tahun lalu. I got there by plane from Valencia. Jadi saya ke sana menggunakan pesawat. Jadi jelas ya, jawabannya by plane. Jadi jawabannya adalah by plane. Sudah jelas ya di sini. Oke. Next. Where did the writer eat a breakfast? Breakfast. Di mana si penulis sarapan? Oke. Kita cari mana yang ada breakfast. Jadi ini tips yang kedua, yaitu baca cepat. Kemudian setelah baca cepat kita scanning, jadi mengescan. Scan itu cari yang ada breakfastnya mana. I got there, ada mana breakfastnya? Ada. Belum, mana dia? Simple restaurant. Ini I had breakfast and dinner in the hotel. Breakfast and dinner in hotel. Jadi jawabannya in hotel. Oke, jadi jawabannya yaitu ya udah jelas ya. In hotel. Mana tadi? Ini jawabannya. Jadi kayak gitu. Jadi tidak perlu kamu baca semuanya. Kelamaan nanti kalau baca selama udah kok terlanjur pusing. Jadi tipsnya yaitu baca paragraf pertama secara full. Kemudian paragraf selanjutnya sampai titik, ini juga sampai titik, paragraf ketiganya, paragraf keempatnya juga sampai titik, kemudian paragraf terakhir sampai habis, oke? Selanjutnya. Oke, itu tadi tips dan trik mengerjakan soal recount text. Walaupun teksnya panjang, kalau kamu menggunakan tips dan trik itu tidak akan jadi masalah. Jadi tips yang pertama yaitu baca tadi, kemudian tips yang kedua baca cepat. Baca secara cepat, tidak perlu kamu pahami secara detail dulu. Kemudian scanning. Scanning itu apa? Cari informasi penting seperti tadi, breakfast kan, langsung ketemu. Kalau udah ketemu, kamu fokus di kalimat itu aja. Oke, mungkin itu saja untuk kisi-kisi yang recount text. Mari kita bahas kisi-kisi selanjutnya yaitu tentang narrative text. Oke? Sebelum kita melihat soalnya, mari kita pahami dulu apa itu narrative text. Narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Jadi pada intinya, narrative text itu adalah suatu cerita. Jadi ceritanya yang berfungsi untuk menghibur pembaca, bisa cerita fiktif atau cerita tentang dongeng misalnya ya. Oke, mari kita lihat contoh soalnya. Jadi di sini ada teks judulnya The Monkey and the Crocodile, si monyet dan si buaya. Ini cerita ya. Jadi seperti biasa, langsung kita baca soalnya. What did the monkey want? Apa yang si monyet inginkan? A. Cross the river. B. Eat some banana. C. Drink in the river. Yang D. Meet the crocodile. Yang E. Took a rest. Jadi kita gunakan teknik skimming and scanning. Skimming itu baca cepat. Scanning itu mencari informasi rinci. Coba kita baca cepat dulu untuk mencari apa yang si monyet inginkan. One day there was a monkey. He want to cross river. Ini ada kan? Ini one. Cross river. Langsung ketemu ya. One day there was a monkey. Pada suatu hari ada seekor monyet. He want to cross a river. Dia ingin menyeberang sungai. Jadi jawabannya jelas ya. Cross the river. Tidak ada yang lain lagi nih. Langsung ketemu.
Jadi jawabannya adalah A, cross the river. Selanjutnya, oke, langsung baca soalnya lagi. What did the monkey see at the river? Apa yang si monyet lihat di sungai? River itu sungai ya. A, crocodile. B, wolf. A, farmer. B, fish. D, goat. Jadi apa yang dilihatnya? Buaya, serigala, petani, ikan, atau goat. Goat itu kambing. One day there was a monkey. He want to cross a river. He saw a crocodile. There he saw a crocodile. Dia melihat crocodile. Ya, berarti jawabannya ya. Jawabannya A, crocodile. Jelas ya? Dia tadi kan nyebrang sungai, kemudian dia lihat buaya. Sebenarnya udah bisa kamu tebak sih, at the river kan. Nggak mungkin wolf. Wolf serigala nggak mungkin di sungai. Farmer, ngapain farmer di sungai kan? Goat, kambing. Berarti antara dua, crocodile atau fish. Yang di sini udah jelas crocodile ya. Jadi jawabannya A. Next. According to the crocodile, how to make crocodile's father healthy? Menurut si buaya, how to make crocodile's father healthy? Bagaimana cara membuat ayahnya crocodile ini sehat? Gimana caranya? Kita cari ya informasi rinci pakai teknik scanning. How to make crocodile's father healthy? Kita lihat healthy crocodile father healthy. Kita baca cepat. Ini udah sampai ini tadi. He want to cross the river. He saw crocodile. She asked the crocodile to take him cross to the river side of the river. The crocodile agreed and told the monkey to jump out on its back. Then the crocodile swam down the river with the monkey on his top. Unluckily, the crocodile was very hungry. He stopped in the middle of the river and said to the monkey, "My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again." Ini kan? My father is very sick. He has to eat the heart of the monkey, so he will be healthy again. How to make crocodile's father healthy? He has to eat the heart of the monkey. Mana nih? Eat the heart of the monkey, take a rest, eat the monkey heart, go to the doctor, went to the therapy. Jadi jawabannya apa? Ini jelasnya. He has to eat heart of the monkey, eat the heart of the monkey. Jadi jawabannya ya A. Eat the heart of the monkey. Di sini ketemu dia. Dia harus makan jantung monyet. Pandai si buaya ya. Bulakan si monyet. Kalau bapaknya bisa sehat kalau makan bukan hati, jantung ya. Heart itu jantung. Oke, next. Langsung soal ya, seperti biasa. Riverbank in bahasa Indonesia is apa riverbank dalam bahasa Indonesia? Bank di sini bukan bank tempat kita nyimpan uang itu ya, tempat kita transfer uang itu. Riverbank di sini artinya apa? Tengah sungai, hulu sungai, laut, pinggir sungai, atau hilir sungai? Ada yang tahu? Oke, jadi jawabannya adalah pinggir sungai. Jadi riverbank itu pinggir sungai. Ya, bukan bank yang itu ya, yang tempat orang nyimpan uang. Oke, saya rasa itu cukup untuk naratif teks. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Mungkin ada yang belum kalian pahami. Tapi ingat, ketika membaca teks panjang seperti ini, gunakan skimming dan scanning teknik. Skimming itu baca cepat. Scanning itu menemukan informasi rinci. Sama, setiap teks tipsnya sama. Kemudian biasanya ide pokoknya itu ada di paragraf pertama. Kemudian paragraf selanjutnya baca sampai titik. Paragraf terakhir itu baca sampai selesai. Itu tipsnya. Ya, mari kita lihat kisi-kisi selanjutnya. Selanjutnya yaitu tentang congratulation. Congratulation itu apa? Yaitu ucapan selamat. Jadi di semester sebelumnya, di semester 1,
Kita udah bahas ini di kelas. Semoga kalian masih ingat. Kalian bisa buka lagi catatan kalian. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dengan materi congratulations. Oke. Soal yang pertama. Laila, I won a quiz and get a new bicycle. Mia, bla bla bla. Jadi respon si Mia yang paling benar yang mana? Of course, congratulations, dan mention it, thank you, atau okay. Kita lihat lagi nih dialognya. I won a quiz and got a new bicycle. Saya memenangkan kuis dan mendapatkan sepeda baru. Kira-kira Mia ini ekspresi yang paling benar apa? Ya, jawabannya yaitu B. Congratulations. Oke, selamat kata dia. Next, Valencia. Congratulations, you won the PUBG Mobile competition. Fania, bla bla bla. Valencia jawab lagi, great job. Kira-kira yang di titik-titik ini, Sania responnya seperti apa nih? Si Valencia bilang, congratulations, selamat. You won the PUBG Mobile competition. Kamu memenangkan kompetisi PUBG Mobile. Kira-kira reply Sania apa? Okay, nice, thank you, I'm sorry, atau I'm happy. Jadi jawabannya, thank you. Kalau diucapkan selamat, biasanya kita reply-nya dengan thank you. Ya, mungkin itu saja materi tentang congratulations. Kita akan move on to kisi-kisi selanjutnya. Kisi-kisi yang terakhir yaitu preposition of time. Ini bonus ya. Sebenarnya ini pengetahuan umum kalian. Jadi kalian harus tahu. Biasanya ini sering keluar nih di ulangan. In, on, at. Sebelum kita lihat soalnya, mari kita lihat materinya dulu. Preposition of time itu ada in, on, sama at. Sebenarnya in, on, at ini juga bisa untuk preposition of place. Tapi itu terpisah lagi nanti di bahasan selanjutnya. Tapi kita fokus yang time aja dulu, untuk waktu dulu. Jadi in, on, at ini spesifik sendiri ya fungsinya. In ini untuk tahun, bulan, dan musim. Contohnya, in 2022, in December, in winter. Jadi di tahun 2022, di bulan Desember, di winter. Winter itu musim dingin. Kemudian on, untuk tanggal, hari-hari besar. Contoh, on 21st January 2022, on Monday, on Christmas Day. Biasanya yang ada day ini dia pakai on, ya. Hari atau hari-hari besar. Misalnya apalagi selain Christmas Day, Independence Day. Selanjutnya, at. At itu spesifik untuk jam ya. Misalnya at 7 o'clock, ada jam 7. Oke. At itu spesifik jam. Kita lihat soalnya. I will see you bla 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 Friday. Karena ini hari, jadi dia harus pakai apa kalau hari? Hari-hari. Tanggal hari ini ya. Pakai berarti jawabannya on, at, in, or, atau and. Jawabannya itu ya benar. Jawabannya on. Karena hari kan. Next. We will go to London bla 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 December. On, at, in, or, atau and? Jawabannya apa? Ya, jawabannya in. Karena bulan ya, bulan pakai in. Next. Can we meet bla 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 9 o'clock? Lihat, ini adalah jam. Kalau jam kita pakai on, at, atau in? Ya, jawabannya adalah at. Oke, karena spesifik jam ya. Oke, I think kita udah bahas semua kisi-kisinya. Thank you for watching. Good luck for your ulangan. Jadi semoga ulangan kalian mendapatkan nilai yang bagus. Pelajari video ini lagi. Jika masih belum paham, diputar lagi, kemudian dipelajari. Saya bisa pastikan kisi-kisinya pasti akan keluar. Contoh soalnya mirip-mirip dengan yang udah kita bahas. Semoga ulangan kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Thank you for watching. See you next meeting and goodbye.